Pengadilan Tinggi Jakarta menjatuhkan hukuman lebih berat bagi terdakwa kasus korupsi pengelolaan komoditas timah Harvey Mois. Jika pada tingkat pertama ia hanya divonis 6,5 tahun penjara, kini hukumannya bertambah 13,5 tahun penjara, sehingga total menjadi 20 tahun penjara. Harvey Mois dihukum 20 tahun penjara pada putusan tingkat banding di Pengadilan Tinggi Jakarta pada Kamis 13 Februari 2025. Selain itu, semua aset yang berkaitan dengan tindak pidana tersebut dirampas untuk negara. Putusan ini sekaligus memperkuat putusan Pengadilan Tipikor Jakarta yang telah menyatakan bahwa seluruh aset Harvey Mois termasuk logam mulia, tas mewah, tanah, hingga mobil yang disebut sebagai hadiah untuk istrinya, aktris Sandra Dewi, akan disita dan digunakan sebagai pengganti kerugian negara. Pengadilan menegaskan bahwa harta yang diperoleh dari hasil kejahatan tidak dapat dipertahankan. Vonis banding ini jauh lebih berat dibanding keputusan di tingkat pertama. Sebelumnya, Pengadilan Tipikor Jakarta menjatuhkan hukuman 6,5 tahun penjara kepada Harvey Mois, lebih ringan dari tuntutan jaksa yang menginginkan 12 tahun penjara. Hakim tingkat pertama menilai bahwa tuntutan jaksa terlalu berat berdasarkan kronologi kasus. Namun, Pengadilan Tinggi Jakarta memiliki pandangan berbeda. Majelis Hakim memutuskan untuk memperberat hukuman Harvey Mois dengan menambah 13,5 tahun penjara, sehingga total vonisnya menjadi 20 tahun penjara. Keputusan ini tergolong ultra petita, yakni putusan yang lebih tinggi dari tuntutan jaksa atau sesuai dengan tuntutan yang diajukan. Selain hukuman penjara, Harvey Mois juga diwajibkan membayar denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan subsidiar 8 bulan kurungan. Jumlah denda ini tidak berubah dari putusan tingkat pertama, hanya subsidiar yang bertambah dari sebelumnya 6 bulan menjadi 8 bulan. Sejalan dengan hukuman penjara yang lebih berat, Pengadilan Tinggi Jakarta juga menegaskan bahwa seluruh aset Harvey Mois yang terbukti berkaitan dengan tindak pidana korupsi akan dirampas untuk negara. Hal ini mencakup berbagai aset mewah yang telah disita sejak awal proses hukum berlangsung. Dalam putusannya, pengadilan menjelaskan bahwa aset-aset yang disita digunakan untuk mengganti kerugian negara akibat kasus ini. Apabila terdakwa tidak mampu membayar uang pengganti, aset yang disita akan dilelang guna menutupi kewajiban tersebut. Meskipun Sandra Dewi sebelumnya mengungkapkan bahwa ia dan Harvey Mois telah membuat perjanjian pisah harta, pengadilan tetap mengkaji aset yang berada atas nama Sandra Dewi. Jika terbukti terkait dengan kasus ini, aset tersebut tetap akan dirampas. Namun, jika tidak ditemukan hubungan dengan tindak pidana Harvey Mois, maka barang tersebut akan dikembalikan. Kasus ini menjadi sorotan karena nilai kerugian negara yang sangat tinggi mencapai 300 triliun rupiah. Perkara ini juga menarik perhatian publik karena melibatkan aset-aset mewah dan nama besar di dunia hiburan. Dengan vonis terbaru ini, pengadilan menegaskan bahwa hukum harus ditegakkan seadil-adilnya, termasuk dalam penyitaan aset hasil korupsi.